Pemirsa, kecelakaan pembangunan infrastruktur kembali terjadi. Lalu apa yang harus diperbaiki? Sore hari ini saya akan membahasnya dengan Pak Syarif Al-Qadri, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Nasdem. Selamat sore Pak Syarif. Sore. Bersama kami juga sudah ada Pak Derajat Hudayanto, pengamat konstruksi. Pak Derajat, selamat sore. Selamat sore. Saya ke Pak Syarif dulu ini. Pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara pengerjaan proyek infrastruktur MRT, LRT. Menurut pendapat Bapak, seperti apa? Ya, saya kira langkah yang ditempuh oleh pemerintah bagi kita ini merupakan satu langkah yang biasa-biasa. Artinya bahwa memang di dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang perlu untuk menjadi perhatian, ya. Karena memang berkaitan dengan ini, ya akhir-akhir ini kan kita sering mendengar terjadinya kecelakaan-kecelakaan seperti itu. Betul. Maka tentu tadi juga kami ke lokasi, ya, kita lihat di sana memang perlu adanya evaluasi secara menyeluruh berkaitan dengan ini. Apakah perencanaannya, apakah protapnya berkaitan dengan ini, apa juga masalah pekerjanya. Artinya karena kami melihat beberapa kali kecelakaan ini lebih banyak kecelakaannya di malam hari. Oke. Ya, terjadinya ya. Nah, kemungkinan juga apa yang terlalu over waktu yang diberikan kepada pekerja sehingga tidak sesuai. Waktu malam dengan siang hari itu kan berbeda. Oke. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Baik. Tapi selain itu saya sebagai anggota DPR pertama menyampaikan bela-sungkawa kepada korban. Mudah-mudahan diberikan ketabahan di dalam menerima cobaan ini. Oke, kalau Pak Derajat melihatnya seperti apa? Ini bukan kecelakaan kerja dalam proyek pembangunan yang pertama. Ada sekian banyak sebelumnya. Kenapa ini kembali terjadi, Pak Derajat? Dari pengalaman dan pengamatan kami selama ini, kegiatan konstruksi itu sebetulnya merupakan kegiatan yang sudah dikenal baik. Karena sejak zaman dulu termasuk salah satu teknologi yang tertua. Konstruksi tadi, ya, misalnya kita bikin rumah mulai dari gua sampai kayu dan sebagainya tadi. Jadi sebetulnya teknologinya sudah ada, ya, SDM-nya sudah ada. Nah, tinggal makin ke sini manajemennya dan sebagainya itu yang barangkali perlu ditata. Nah, biasanya kalau terjadi kecelakaan itu akibat bukan hanya karena satu masalah, tapi gabungan dari beberapa masalah. Karena pada proses perencanaan pelaksanaan itu biasanya selalu ada factor of safety. Nah, jadi kalau ada kesalahan, terus kemudian hanya satu, biasanya masih tercover oleh faktor of safety tadi. Okay. Jadi kalau sampai ambruk, biasanya merupakan gabungan dari beberapa hal. Apalagi kalau khusus kita bicara masalah yang kegagalan ini, menurut informasi dari pelaksana atau kontraktornya, dia sudah melaksanakan banyak peer-peer dan tidak apa-apa dengan cara yang sama. Nah, jadi disinilah barangkali perlu dikaji masalahnya sebetulnya apa, dan kemungkinan tidak terlalu kompleks juga kalau kita perhatikan dengan seksama, karena masalahnya juga sudah diulang berkali-kali dan itu lagi. Oke, kalau keselamatan kerja yang ada di Indonesia, Anda melihat bagaimana tingkat keamanan pekerja selama ini? Kalau kita melihat aturan yang ada, cukup baik. Oke, cukup ya. baik. Cuman kembali, apakah kita laksanakan dengan baik atau tidak, nah itu adalah menjadi hal kedua. Ya, jadi seperti juga seharusnya setiap pekerja yang di sana, mulai dari tukang sampai mandor sampai engineer-nya, harus bersertifikat, karena itu ketentuan yang ada dalam undang-undang jasa konstruksi demikian. Tapi apakah memang demikian terlaksana di lapangan, itu tanda tanya. Siapa yang bisa menjawab tanda tanya itu? Ya barangkali Bapak. Pak Syarif. Saya dibayar langsung, istilahnya ditodong saja, oke ya, Anda bekerja malah sertifikat profesi Anda tidak. Nah, barangkali salah satunya itu. Pengawasannya seperti apa, Pak Syarif? Yang selama ini sudah dilakukan di lapangan? Gini, pengawas teknisnya kan sudah ada sebenarnya, ya. Artinya itu sudah ada konsultan pengawas kaitan dengan ini. Tentu kalau ada ini berarti antara perencanaan dengan aplikasinya ini kan harus match. Artinya ya sesuai dengan kata Bapak tadi, kalau memang itu sudah sesuai dengan perencanaan semestinya tidak terjadi. Betul. Selama itu memang prosedur-prosedurnya, item-itemnya diikuti. Makanya kami itu mendukung langkah yang dilakukan oleh kementerian untuk mengevaluasi. Ya.
apakah tadi sudah berapa kali juga dengan pelaksanaan yang sama tidak terjadi apa-apa. Sekarang terjadi, tetapi juga kita harus melihat juga ke belakang beberapa waktu yang tidak terlalu lama sudah berapa kali terjadi. Kalau dari DPR ada regulasi yang sudah diberikan? Saya kira regulasi kita sudah jelas ya, regulasi yang ada tadi undang-undang konstruksi sudah jelas, harus bersertifikat dan sebagainya. Tentu kita lihat apakah ini di dalam pelaksanaannya, apakah perencanaan dengan pelaksanaan ini tidak sesuai atau ada prosedur-prosedur yang memang dilanggar. Saya bahkan paling tidak kan pada saat memulai pekerjaan itu harus bagaimana? Apakah konsultan pengawasnya harus ada di tempat sesuai tidak dengan apa yang menjadi ini kan sebagai tenaga ahlinya. Nah, ini saya kira semuanya harus kita lihat di sana. Maka walaupun sekarang DPR dalam situasi yang sedang melaksanakan reses, tentu kita akan mengambil waktu-waktu ini untuk melakukan rapat dengan kementerian BUMN terkait dan termasuk pelaksana kerjanya, segala yang berkaitan dengan itu untuk kita lakukan rapat dalam rangka DPR melaksanakan fungsi pengawasannya. Baik Pak Derajat, regulasinya jelas sudah ada, SOP-nya barangkali di kontrak juga sudah jelas, ada pekerja, ada keselamatan kerja, tapi di lapangan beberapa kali terjadi kecelakaan kerja. Sebenarnya apa yang paling harus lebih dahulu diperbaiki? Profesionalisme dari para pihak terkait. Sekarang belum profesional? Ya, kalau kita lihat ini terjadi berarti belum. Oke. Ya, misalnya saja kita ambil contoh yang barangkali tidak terlalu menyenangkan untuk kita semua. Kegiatan konstruksi itu sebetulnya merupakan motor yang cukup ampuh untuk menggerakkan ekonomi suatu negara. Ya, tapi coba kita lihat. Kalau kita lihat adik-adik kita yang baru lulus dari teknik sipil, ya, kemudian dia cari kerja untuk Jakarta, maka bisa percaya atau tidak, gaji yang diterima paling-paling ditawarkan antara 3,5 juta sampai 5,5 juta. Oke. Nah sekarang bagaimana dengan gaji sebesar itu cukup untuk hidup? Nah itulah salah satu sektor yang membuka kemungkinan apakah dia kurang konsentrasi, apakah dia harus mengerjakan ABC, ataukah barangkali dalam tanda kutip nakal-nakal sedikit dia sudah terima dari sini, pokoknya ada pita aman. Nah, Pak Derajat, itu membuka hal tadi gitu. Baik, kita bahas faktor profesional atau tidaknya usai jeda. Mirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Kembali saat lagi. Ya, kembali di Ada Berita Petang. Mirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan melihat bagaimana proyek tol Becakayu di Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur ini roboh Selasa dini hari dan mengakibatkan 7 pekerja luka-luka. Bagaimana kondisi di lokasi saat ini? Sudah ada Ruth Maria Tiara di sana. Silahkan, Tiara. Ya, terima kasih rekan Ayu di studio dan pemirsa JEK TV pasca insiden ambruknya bekasting pierhead atau cetakan kepala beton tol Becakayu pada Selasa dini hari sekitar pukul 3. Saat ini aktivitas di lokasi pun sudah tidak ditemukan lagi adanya para pekerja begitu yang bekerja, dan ini terkait instruksi Menteri PUPR untuk menghentikan sementara proyek elevated. Dan pemirsa, ini di sebelah kiri saya, ini adalah bekasting pierhead yang lepas atau yang melorot akibat diisi oleh, dan ini semua peralatan ini dibiarkan sekitar lokasi ambruknya bekasting pierhead atau cetakan kepala beton. Dan di sebelah kiri saya ini adalah bekasting pierhead yang jatuh atau yang ambruk pada subuh hari tadi sekitar pukul 3. Ini kemudian yang harusnya dipasang di sisi sebelah kanan untuk kemudian diisi dengan cetakan beton cair. Namun karena tidak kuat dan bekasting pierhead ini lalu melorot pada sekitar pukul 3 dini hari dan menimpa beberapa pekerja yang di bawahnya begitu. Dan seperti Anda lihat ini di sekitar lokasi juga masih dipasang begitu garis polisi ini di sekitar lokasi, dan dipastikan sudah tidak ada lagi para pekerja yang bekerja di lokasi ini.
Dan sementara itu untuk korban yang berjumlah 7 orang ini sudah mendapat perawatan di Rumah Sakit UKI dan 1 orang dirujuk ke RS Polri untuk melakukan CT scan dan ini sudah dikembalikan lagi begitu di Rumah Sakit UKI. Dan hari ini pemirsa Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menghentikan begitu seluruh proyek pembangunan infrastruktur jalan melayang atau elevated ini sambil menunggu hasil audit oleh Kementerian PUPR ini terhadap sistem kerja dan rancangan konstruksi proyek. Dan dalam catatan kami setidaknya sudah ada 8 kecelakaan kerja dalam 5 bulan terakhir. Untuk itu saja yang bisa kami laporkan langsung dari lokasi di Jalan DI Panjaitan. Kembali ke rekan Ayu di studio. Ya, Ruth Maria Tiara, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Pak Syarif, tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana kondisi di sana, proyek dihentikan. Tadi Pak Derajat sempat menyinggung soal ini barangkali dikerjakan tidak dengan profesional. Untuk antisipasi ke depan, langkah apa yang akan dilakukan oleh DPR? Ya begini, artinya bahwa segala perangkat itu sudah kita sediakan ya, regulasinya sudah. Jadi tinggal bagaimana pelaksananya untuk melaksanakan itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, itulah yang ya, tentu dari sisi kita di situ ya sebagai yang berfungsi terhadap pengawasan ini. Maka memang ya tentu kita harus tekankan artinya bahwa di dalam suatu melakukan pekerjaan itu orang yang betul-betul profesional di situ, sehingga kita tidak menginginkan terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Adakah rencana membentuk tim investigasi untuk melihat bagaimana kondisi pekerjaan? Kita sampai saat ini DPR belum, tetapi kita nanti akan hearing dengan mereka. Kan sekarang pemerintah sudah membentuk tim evaluasi terhadap itu secara menyeluruh. Nah, kita juga nanti akan melakukan, ya kita akan mengundang terhadap pihak-pihak yang tercakup dalam pekerjaan ini, termasuk juga nanti tim untuk kita mintakan ya, bagaimana pandangannya terhadap pelaksanaan ini, supaya kita harapkan karena pemerintahan Pak Jokowi ini kan sudah cukup masif di dalam pelaksanaan infrastruktur, karena beliau memprioritaskan terhadap pekerjaan-pekerjaan ini, sehingga ini jangan sampai nanti terjadi lagi pada masa-masa yang akan datang hal-hal yang serupa seperti ini. Tentu ini harus ya kita minta diperkecil ya, atau kita minta jangan sampai lagi lah terjadi hal-hal seperti ini. Pak Derajat, ini ya tren pembangunan belakangan dikatakan mendesain sekaligus membangun. Apakah kontraktor ini sebenarnya belum siap untuk melakukan tugas tersebut sehingga ada beberapa kali kecelakaan kerja yang terjadi? Kalau dikatakan belum siap, ya saya tidak yakin demikian ya. Saya rasa mereka siap, cuman sekarang masalahnya siapnya itu sampai mana. Kalau misalnya kapasitasnya siap 10 proyek, tapi menangani 15 proyeknya, 5 proyek lagi ini tanda tanya. Solusinya seperti apa? Kalau outsourcing, apakah di outsourcing pada lembaga-lembaga yang credible, yang profesional, atau outsourcing asal ada? Nah itu kembali masalahnya, itu sudah menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama dan harus sebetulnya dimanfaatkan atau barangkali diberlakukan apa yang sudah ada dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, di mana masyarakat atau stakeholders tadi ikut bersama mengawasi, ya apakah mungkin sekali 2 bulan, sekali 3 bulan ada suatu pembicaraan terbuka, ini yang paling misalnya salah satunya kalau demikian. Selama ini tidak pernah ada hal demikian di lapangan? Belum. Ya, jadi barangkali itu yang perlu diinisiasi bersama, misalnya saja. Tapi ya masalahnya begini, salah satunya itu adalah untuk bisa mendapatkan hasil yang baik harus terbuka. Bahwa yang salah harus penalti ya, tapi kalau kemudian tidak dibuka masalah sesungguhnya itu apa, sukar kita untuk mencari solusi masalahnya di mana. Misalnya kalau kita bicara masalah tukang saja. Kalau kita bicara tukang-tukangnya kurang profesional, barangkali saya tidak terlalu salah. Karena apa? Karena tukang konstruksi Indonesia yang profesional, kerjanya bukan di Indonesia. Di Malaysia, di Singapura. Kenapa? Karena mereka dibayar mahal di sana. Nah, pekerja-pekerja kita yang di sini memang sebagian sudah jadi, tapi sebagian lagi itulah tadinya pesawat atau apa. Begitu mereka selesai kerjaan di kampung, baru mereka migrasi ke Jakarta atau kemana. Nah, ini akibatnya apa? Tidak pernah ada proses pembelajaran yang berlanjut. Padahal teknologi itu selalu berkembang. Nah ini yang barangkali perlu ditekankan, sehingga kalau bagi engineer itu ada suatu semboyan bagi kami yang profesional ini adalah untuk terus belajar sampai akhir hayat. Nah itu juga harus demikian ya, dan dengan demikian proses pembinaan
tadi merupakan suatu proses yang penting harus dikerjakan. Nah, sebetulnya pembinaan itu ada siapa dalam konstruksi ini, ya ada pada PUPR ya. Terus kemudian kalau mengenai sertifikasi diserahkan ke kewenangannya pada LPJK. Nah, tapi apakah semua bisa berlangsung dengan baik sesuai dengan standar, atau adakah barangkali yang masih jalan asal dibantu oleh Pak Karno dan Pak Hatta? Mohon maaf. Itu faktanya masih ada yang terjadi demikian. Gitu. Baik, ini Pak Syarif melihat kondisi seperti sekarang, adakah kemungkinan untuk revisi regulasi? Sekali lagi saya katakan sebenarnya regulasi kita itu sudah cukup. Jadi kalau kita ini langsung kita rubah regulasinya, saya kira nggak tepat juga, karena regulasi kita sudah cukup. Tinggal kita sekarang itu, makanya perlu kita mendukung lah tim yang dilakukan oleh pemerintah sekarang untuk melakukan investigasi, audit secara menyeluruh terhadap ini. Apakah yang sudah diatur dalam regulasi ini sudah diikuti semua? Nah, kalau tidak, ya betul kata Bapak tadi ya, bahwa ya kita perlu ada yang perlu yang harus menjadi perhatian bagi kita. Pak Derajat, nanti ketika hasil audit ada banyak kesalahan, lalu biasanya ada sanksi seperti apa? Mengingat ini juga proyek kejar target. Yang namanya sanksi itu jangan sampai menjadi pisau hanya satu saja yang tajam, tapi juga harus dua-duanya. Dalam arti kata, ya kita harus juga bijaksana. Masalahnya seperti apa. Tapi kembali, apakah itu memang disengaja, apakah itu memang karena apa? Nah, itulah yang perlu dicermati. Ya. Dan khususnya seperti yang dikatakan oleh Pak Syarif tadi, beberapa kecelakaan tadi terjadi di saat-saat bukan jam kerja normal. Nah, ini yang barangkali perlu diperhatikan. Di luar pekerjaan begitu, pekerjaannya tadi mendapat gaji yang lebih tinggi. Nah, itu apakah dilakukan atau tidak? Nah, ini yang menjadi masalah juga. Gitu. Kita tunggu bagaimana kelanjutannya nanti. Terima kasih Pak Syarif, Pak Derajat sudah bergabung. Selamat sore.